Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita berbicara tentang adat istiadat gayo. Sebenarnya adat istiadat gayo itu diawali dari sara-sara dewal opat persagi. Yang dimaksud dengan sara-sara itu, yaitu itulah desa. Yang dimaksud dengan dewal opat persagi, di dalam desa itu ada 4 orang yang berperan. Pertama saudara, yang kedua orang tua, yang ketiga pegawai, yang keempat pengulun tu. Adapun yang 4 ini ada masing-masing mempunyai fungsi. Saudara berfungsi lepas berulu, taring beraih, salah bertegah, benar berpapah. Itu kekuasaan saudara. Orang tua adalah musidik sasat. Artinya daripada musidik sasat ini dia mengetahui sifat, peril dan jisim ni tiap-tiap masyarakat ini. Apabila fungsi orang tua ini dapat difungsikan sebagai penyidik yang arif, penuntut umum yang adil. Apabila ada sesuatu kejadian di dalam desa, orang tua dapat menentukan iat penyabit alal mal mata benda. Ika kuring arah penggarut ni ke hitam arah betoran mangan ni. Jadi itu yang disampaikan kepada raja, supaya raja ini dapat dan mudah memutuskan suatu persoalan. Karena berdasarkan penyediaan dari orang tua. Itulah fungsi daripada orang tua. Pegawai, iaitu perlu sunat. Si memetihi halal, hurum halal, sah, hurum batal. Dan sekaligus dapat berfungsi di dalam sintu murib dan sintu mati. Saudara orang. Pengulun tu musikat sifat. Iaitu remalan termulu menegang tali, konul terukan memutus peri. Mengantarkan masyarakat kepada keadilan dan adil di dalam kemakmuran, makmur di dalam keadilan. Sekaligus dapat memperhatikan hak, tugas, kewajiban serta hak. Itu tugas daripada jemaah opat. Di atas jemaah opat ada lagi Raja Cik berempat. Cik berempat ni pertama Raja Gula, kedua Raja Bukit, ketiga Raja Remah, keempat Raja Kemala. Raja Gula ni mempunyai wilayah masing-masing. Itu tiap-tiap raja mempunyai wilayah masing-masing. Antara lain, Raja Gula wilayahnya adalah Gula, Seri, Kampung Lempuh, Kota Bukit, itu wilayah Raja Gulu. Dan Bandar Baru. Adapun wilayah Raja Bukit, iaitu Kota Lintang, Badak, Lemih, Uring dan Pening, Pertik dan Pintu Rima, itu wilayah Raja Bukit. Pada awalnya Raja Bukit ini sampai wilayahnya kepada Tampur dan Pulau Tiga. Maka di situ ditetapkan oleh Kejuruan Putih Ambang satu kerajaan sebagai Bedel, iaitu Bedel itu pengganti Raja Putih Ambang, didirikan di sana Raja Bedel, iaitu saudara Bapak Usman Naman Bakek, itulah Raja Bedel di Tampur. Tetapi sesudah masuk Belanda, itu Tampur dipindahkan ke Kuala Simpang dengan ibu kotanya Kuala Simpang. Dipindahkan ke Aceh Timur dengan ibu kotanya Kuala Simpang.
Dan bukit ini ada tangki 5. Tangki 5 ini antara lain Bukit, Durin, Rejo Silu, Bacang dan Pangur, itu namanya tangki 5. Adapun arti tangki 5 ini adalah itu di dalam lingkungan kejurun, di lingkungan Rejo Bukit, itu namanya tangki 5. Dan kejurun Rejo Remah mempunyai wilayah mulai dari Rekit Dekat, Bener, Kong, Remah, Tampeng, Beranang. Itu wilayah Rejo Remah. Dan sampai ke Tiga Sagi ataupun Belangjerangu sekarang, itu masih di bawah kekuasaan Rejo Remah. Itu Rejo Remah. Jadi kalau Rejo Kemala itu wilayahnya daerah Rekit Gaib dan sampai ke Terangun. Itu wilayah ke Rejo Kemala. Di atas Raja Ampat ini ada 7 yang berperan. Yang pertama Kejurun Belang, yang bertugas sebagai mengurus di bidang pertanian. Yang kedua Kejurun Dagang. Kejurun Dagang ini dia tugasnya urusan di pasar. Kebersihan, keuangan, pajak, itu urusan Kejurun Dagang. Dan apabila datang orang merantau dari wilayah, dari luar daerah, kalau datang ke Gayo Luas harus melapor kepada Kejurun Dagang. Apabila orang yang datang ini ingin mempersuting gadis Ayu Gayo, dia harus mempunyai rekomendasi dari Kejurun Dagang, baru Imam Bali mau menikahkannya. Itu tugas daripada Kejurun Dagang. Yang kedua Imam Bali, yang ketiga Imam Bali. Imam Bali bertugas di bidang agama. Talak rujuk itu semua dia yang memegang, tetapi bagi orang yang datang merantau. Kalau orang datang merantau dari daerah lain kemari, ingin berkahwin di Gayo Luas, itu dinikahkan oleh dinikahkan oleh Imam Bali. Tetapi Imam Bali mau menikahkan harus ada rekomendasi dari Kejurun Dagang. Itulah tugas daripada Imam Bali. Yang keempat yaitu Petua Dalam. Petua Dalam tugasnya sangat berat. Apabila ada perselisihan antara Rejo yang 4, baik Rejo Remah, Rejo Gulu, Rejo Bukit, ada perselisihan, itu yang mendamaikan harus Petua Dalam. Petua Dalam mampu mendamaikan. Itu yang diberi tugas daripada Petua Dalam. Yang kelima adalah Hakim Lemih. Hakim Lemih pada zaman dahulu ada satu di sini kegiatan Nirin Rejo namanya. Nirin Rejo ini yaitu di Sungai Metu, di Iwai Hilmi Nirin Rejo ini. Jadi di situ apa namanya itu Hakim Lemih, keamanannya dia yang tanggung jawab. Karena seluruh Gayo sudah berkumpul di sana untuk memandikan Rejo. Siapa yang dimandikan? Itulah Rejo namanya Putih Ambang. Kejurun Putih Ambang dimandikan di sana. Itu semua masyarakat Gayo Luas berbondong-bondong pergi ke sana. Diarak ke sana Rejo itu, di sana dimandikan. Itu yang memegang keamanannya, itulah Hakim Lemih. Itu Hakim Lemih. Itu tugas daripada Hakim Lemih. Udah itu ada satu lagi yang keenamnya adalah Kadi Musapat. Kadi Musapat di tiap-tiap desa kalau ada perkawinan dia yang melaksanakan nikahnya. Berkaitan dengan talak rujuk dia yang memegangnya. Tetapi itu di dalam wilayah. Kalau orang merantau kemari tidak boleh Kadi Musapat menikahkannya. Itu harus Imam Bali. Itu tugas daripada Kadi Musapat. Yang ketujuhnya yaitu Rejo Bedol.
Raja Bodai ini pengganti Kejurun Putih Ambang bertugas di Tampur. Karena Tampur ini adalah wilayah Raja Bukit. Jadi karena jauh bermalam sampai 2 malam ke sana, ditetapkanlah Bapak Usman Aman Bake sebagai Raja Bodai di Tampur. Sebagai pengganti, arti Bodai ini adalah pengganti Kejurun Putih Ambang, dia berkedudukan di sana. Segala sesuatunya dia tanggung jawab di sana. Tetapi sesudah masuk Belanda, itu Tampur dimasukkan ke wilayah Aceh Timur. Tidak lagi masuk ke wilayah Gayo Luas. Yang sebenarnya pada asalnya Tampur ini termasuk wilayah Gayo Luas. Itulah cerita daripada Raja Bodai. Itu yang 7. Itu yang 7 itu semuanya di bawah komando Kejurun Putih Ambang. Itu pucuk pimpinan di Gayo ini adalah Kejurun Putih Ambang. Di atas itu ada lagi namanya SIM 14, yaitu apa namanya itu sebagai pengawal itu, panglima. Ingat hari siopat atur hari sipitu resam hari SIM 14. Itu yang 14 ini sebagai pengawal. Pengawal raja. Itulah yang 14 ini. Itu pada zaman dahulu. Tetapi sesudah masuk Belanda, itu dibentuk lagi Belanda yang berbentuknya ada lagi namanya anggota Lid Musapat. Lid Musapat ini dia yang memutuskan perkara. Kalau perkara-perkara besar, misalnya suatu pembunuhan, itu sidangnya harus anggota Lid Musapat. Sudah dikutip orangnya dari tiap-tiap desa. Antara lain, anggota Lid Musapat waktu itu di Gayo Luas, yang pertama Bapak Musa Amankong, yang kedua Lebih Lancar dari Bukit, yang ketiganya Tok Greta dari Gulu, yang keempatnya Aji Panjang dari Kota Panjang, yang kelima Panglacap dari Penosan, yang ketujuhnya Raja Jabo dari Terangun. Itu semua anggota Lid Musapat. Dia yang memutuskan apabila orang ini mau dibuang, dia yang menentukannya. Itu namanya anggota Lid Musapat di dalam sidang. Tetapi itu sidang besar, pembunuhan. Kalau sudah anggota Lid Musapat ini membilangkan dibuang, itu harus dibuang. Kemana dibuang? Ke Betawi, ke Jawa Tengah, yaitu apa namanya, macam sekarang ini ada tempat buangan di Jawa Tengah. Cilacap. Kalau kita kembali, kita berbicara tentang Sarak-Sara Dewa Lopat Persagi. Di situ Dewa Lopat Persagi ada mempunyai wilayah. Wilayahnya adalah 3. Pertama namanya Burprutemen, yang kedua namanya Aihaunen, yang ketiga namanya Belang Penyemuran. Yang dimaksud dengan Burprutemen yaitu ada satu gunung yang terbatas untuk tempat mengambil kayu api. Itu tidak boleh dicampur dengan desa lain. Tentu batasnya sudah jelas. Umpamanya Burprutemen wilayah Desa Kong. Ada tertentu wilayahnya dan tidak boleh dicampuri oleh orang lain. Karena pada zaman dulu adat ini sangat ketat. Enggak macam sekarang ini. Yaitu kalau orang pergi ngambil kayu api, kalau ada datang anak-anak lajang dari kampung lain, itu namanya sudah melanggar adat. Maka di situ tersebutlah namanya jangkat metus di Burprutemen. Jangkat metus di Burprutemen ini adalah suatu perbuatan yang terdapat di Burprutemen itu, antara muda dan mudi dari desa lain. Itu namanya jangkat metus di Burprutemen.
Karena umpamanya saya taruh misal Desa Kong, itu tertentu wilayahnya, tertentu berperutamannya, tertentu aihauannya, tertentu belang penyemurannya. Tidak boleh campur. Kalau dicampur, itulah maka kalau sekarang kita membicaranya pun malu. Kena malu. Karena dulu kalau itu ada kejadian, taunya main kelewang. Banyak yang mati kena kelewang. Karena itu udah pantang. Misalnya dari desa lain datang ke wilayah desa satu desa, misalnya dari Remah datang ke Rikit dekat, ada wilayah masuk ke sana, itu kalau kejadian itu nanti bahaya. Jadi oleh sebab itu, itulah fungsi daripada berperutaman. Yang kedua, fungsi daripada aihaunan. Aihaunan itu dalam satu kampung itu ada sungai. Ke situ orang semua mengambil air. Mengambil air ke sana semua. Tempat mengambil air ini pertama namanya coran. Yang kedua namanya labu. Baik itu labu Konul maupun labu Kelalang itu tempat air. Karena pada zaman dulu tidak ada macam sekarang ini. Sekarang kan sudah istimewa. Setiap rumah ada bak, ada keran. Dulu nggak ada. Air begitu diambil dari telaga itu diminum langsung. Nggak apa-apa. Apa kata orang Jawa? Orang opo-opo iki katanya. Jadi kalau sekarang ini nggak ada lagi. Jadi tempat aihaunan ini nggak boleh sembarangan orang campur ke sana. Misalnya ini aihaunan orang benar. Tidak bisa orang Remah masuk ke sana. Itu nanti masuk ke sana, itu nanti menjadi permasalahan. Kenapa permasalahannya? Karena itu bukan wilayah dia. Karena itu nanti berujung kepada perkelahian antara muda dan mudi. Umpamanya di situ tentu tempat aihaunan ini tempat anak gadis mengambil air, tempat anak gadis menyuci kain, tempat anak gadis mandi. Jadi kalau datang pemuda dari kampung lain itu nanti menjadi masalah besar. Maka di situ bisa nanti jatuh kepada perselisihan. Itu namanya aihaunan. Yang ketiga namanya belang penyemuran. Belang penyemuran ini dulu tidak ada mesin padi. Di situ kita kalau menyemur padi di situ, khusus orang itu di situ. Satu kampung itu ke situ nyemur padi. Tidak boleh dicampuri oleh orang lain. Karena pada zaman dulu itu semua ditentukan oleh kejurun belang. Kejurun belang yang berperan itu menentukannya itu. Mana batas wilayahnya itu harus tertentu. Itu bukan urusan kejurun dagang, urusan kejurun belang. Nah, sampai di situ urusan namanya berperutaman, aihaunan, belang penyemuran. Itu dalam zaman dahulu sangat berfungsi. Tidak boleh itu dimain-mainkan. Tetapi sekarang ini nggak bisa lagi kita pegang. Karena sudah bercampur baur. Maka oleh sebab itu, adat itu sekarang ini kemuniannya tidak ada lagi. Karena sudah semua dirobah. Sekarang kita berbicara masalah syarat-syarat Dewa Lopat Persagi. Di dalam syarat itu ada 4 ya berperan. Namanya Bali. Pertama Bali Samsu, yang kedua Bali Gading, yang ketiga Bali Putri, yang keempat Bali Kekasihan. Itu jadi yang pertama tempat orang berkesenian. Jadi yang kedua tempat orang anak-anak bermain-main. Seperti main galah. Banyak permainan yang dimainkan itu namanya Bali yang kedua. Bali yang ketiga tempat termasuk tempat kandang-kandang kambing ataupun kandang-kandang biri-biri.
Yang keempat, balai yang keempat itu adalah di atasnya tempat mengaji, di bawahnya tempat berseni, yaitu seperti belajar bersamaan. Itu di bawah, kalau di atas tempat mengaji. Itu balai yang keempat, itu yang dinamakan. Pertama balai Samsu, kedua balai Gading, ketiga balai Putri, keempat balai Kekasihan. Itu yang disebut namanya balai opat. Itu di Gayo Luar sini ada balai empat, yaitu itulah balai yang empat ini. Balai ini sebenarnya hampir sama kedudukan dengan sagi. Sagi uken, sagi toa, sagi bor, sagi palu. Itu kalau kita fungsikan itu bisa kita samakan dengan balai. Sagi itu sagi uken, sagi toa, sagi bor, sagi palu. Itu adalah batas wilayah itu. Kalau sagi itu namanya itu batas wilayah. Tetapi kalau yang berfungsinya yaitu adalah namanya balai. Pertama balai Samsu, kedua balai Menteri, ketiga balai Putri, ketiga balai Samsu. Pertama balai Samsu, kedua balai Gading, ketiga balai Putri, keempat balai Kekasihan. Itu kalau difungsikan. Kalau berbicara kita tentang masalah sagi uken, sagi tua, itu batas. Kalau ke kanan sampai kemana batasnya, kalau ke kiri sampai kemana batasnya, itu batas itu sagi itu. Tapi yang berfungsi adalah balai. Itu yang sepanjang pengetahuan saya.